Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 41. Cerita dimulai setelah menyadari kalau obornya sama sekali tidak terbatas. Suho berkata, "Hal ini sangatlah mustahil. Apakah mungkin kalau semua ini adalah sisa nyawa yang aku miliki? Jika memang seperti itu, apakah mungkin kalau aku sama sekali tidak bisa naik level di tempat ini?" Di saat itu, Suho teringat tentang sebuah notifikasi yang mengatakan kalau sistemnya telah mengalami kesalahan. Suho bertanya-tanya, apakah mungkin hal itu telah terjadi karena campur tangan sesuatu yang berasal dari dunia luar sehingga membuat questnya menjadi sangat brutal. Tetapi jika memang situasinya seperti itu, maka aku pun menyadari kalau semua obor yang ada di sini belum bisa dipastikan bahwa itu adalah sisa nyawaku. Kemudian ia pun langsung berdiri dari tempat duduknya dan berencana untuk kembali berjalan memasuki labirin dungeon itu. Sambil berjalan, Suho berkata, meskipun semuanya masih samar, akan tetapi aku sama sekali tidak boleh menyerah begitu saja karena aku harus melangkah maju untuk menyelesaikan quest ini. Suho berkata, labirin ini sangatlah aneh dan juga ruangan bos yang ditempatkan di dalam sini sama sekali tidak seperti yang biasanya. Jika aku berasumsi, ada kemungkinan kalau jumlah bosnya lebih banyak daripada yang aku kira. Jadi yang aku lakukan saat ini hanyalah berhati-hati dan mencoba sebisa mungkin untuk menyelesaikan quest ini. Akan tetapi ketika Suho telah sampai pada persimpangan, ia pun langsung memalingkan pandangannya ke dalam lorong itu karena ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Secara perlahan dari dalam kegelapan lorong itu, terlihat sesuatu yang berwarna hijau telah mendekat ke arahnya. Ketika wujudnya telah nampak seutuhnya, ternyata itu adalah sebuah boneka yang melayang di udara yang seakan-akan telah dikendalikan oleh sesuatu. Namun tanpa ia sadari, ternyata yang mengendalikan boneka itu adalah dirinya di masa kecil dengan menggunakan otoritas sang penguasa. Bahkan ia juga telah membawa semua mainan yang ada di sekitarnya untuk mencari keberadaan Suho. Sontak Suho sangatlah terkejut ketika melihat dirinya di masa kecil langsung menyeringai setelah berhasil menemukannya yang seakan-akan kalau dirinya di masa kecil memang sengaja untuk memburunya. Dengan wajah yang begitu panik, Suho berkata, bagaimana bisa dia berada di tempat ini? Apakah mungkin kalau dia telah kabur dengan melewati celah pintu yang terbuka? Tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung berlari meninggalkan tempat itu karena ia menyadari kalau dia sama sekali tidak akan bisa mengalahkannya. Akan tetapi Suho langsung terdiam ketika sesuatu telah memotong salah satu dari kakinya dengan kecepatan yang begitu tinggi. Seketika itu juga ia pun langsung berteriak kesakitan dan tersungkur ke atas lantai setelah kehilangan salah satu dari kakinya. Di saat itu ia pun mencoba untuk berdiri lagi, akan tetapi tetap saja ia sama sekali tidak bisa melakukannya. Sambil memperhatikan boneka itu, Suho bergumam, bagaimana mungkin salah satu dari kakiku langsung hancur begitu saja hanya karena yang disebabkan oleh sebuah boneka yang dilemparkan kepadaku. Apakah mungkin kekuatan otoritas sang penguasa yang ia miliki telah memberikannya sebuah kebebasan untuk bergerak secepat itu? Jadi bagaimana caranya aku bisa menyelesaikan quest ini? Akan tetapi tanpa Suho sadari, terlihat seseorang yang memancarkan sebuah kekuatan yang meledak-ledak telah berjalan menuju ke arahnya. Ternyata orang itu adalah dirinya di masa lalu. Di saat itu, dirinya di masa lalu langsung berhenti tepat di belakangnya dan melemparkan pandangannya kepada Suho yang seakan-akan kalau dia memang mencarinya. Dengan wajah yang begitu panik, Suho berkata, dasar sialan, bagaimana bisa kedua orang gila ini telah berkumpul pada satu tempat hanya untuk membunuhku? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dirinya di masa lalu langsung melancarkan sebuah tendangan yang begitu telak tepat mendarat di kepalanya sehingga membuat kepala Suho langsung hancur begitu saja. Beberapa saat kemudian, Suho pun kembali bangkit pada titik pertama dimulainya quest itu. Di saat itu, ia sangatlah frustasi untuk menghadapi situasi yang ia alami saat ini. Suho berkata, hal ini sama sekali tidak adil karena kesulitan quest ini sangatlah berlebihan. Aku bertanya-tanya, apakah ayahku dulunya pernah melewati sebuah quest yang seperti ini yang bosnya telah berjalan ke sana sini?
Akan tetapi ketika aku telah dibangkitkan, aku pun mulai menyadari kalau semua obor yang ada di sini memang melambangkan kalau itu adalah nyawaku. Jika aku harus mengalahkan sebuah entitas yang bersembunyi di dalam dungeon ini, maka aku sama sekali tidak perlu untuk melawan mereka secara langsung. Yang harus aku lakukan saat ini adalah untuk menantang mereka berdua sembari mencari ruangan baru. Aku sama sekali tidak peduli jika aku harus mati berkali-kali karena aku sangat ingin menyelesaikan quest ini. Jika nyawaku sama sekali tidak ada batasannya, maka aku akan selalu berusaha untuk melakukannya karena aku begitu yakin kalau aku akan bisa menemukan entitas itu. Akan tetapi, apa yang harus aku lakukan jika ruangan bos yang lainnya tidak ada karena terjadinya kesalahan sistem? Di saat itu, Suho telah mengalami kematian yang sangat brutal hingga ratusan kali. Hal itu ia lakukan hanya untuk menemukan ruangan bos dan menyelesaikan quest itu. Waktu pun terus berjalan dan Suho hanya menundukkan kepalanya setelah mengalami kegagalan yang sama sekali tidak terhitung jumlahnya. Suho berpikir, di sini nyawaku tidak ada batasannya dan musuh yang aku hadapi sama sekali tidak bisa dikalahkan. Dan ini adalah sebuah tempat di mana aku tidak bisa naik level dan bahkan menggunakan kemampuanku. Jadi aku berpikir kalau ini sama seperti di neraka. Lalu Suho pun teringat ketika ia menunjukkan tekad kuatnya di hadapan anggotanya kalau ia akan bertambah kuat dan juga menjadi yang terkuat. Setelah mengingat akan hal itu sambil menggigit jempolnya, Suho bergumam, "Dasar sialan, kata-kata yang aku ucapkan sebelumnya telah menjadi sebuah rantai yang memaksaku melangkah maju meskipun yang aku hadapi adalah kematian." Kemudian Suho pun menggoreskan tetesan darahnya ke atas lantai. Suho berpikir kalau ia akan mencatat labirin dungeon itu pada setiap kali ia mengalami kematian. Meskipun rasa sakit dari kematian yang aku alami saat ini sangatlah menyakitkan, akan tetapi aku harus melakukannya demi menyelesaikan quest ini. Cerita berpindah, terlihat semua orang yang berada di dalam kota langsung memperhatikan handphone mereka masing-masing. Di saat itu, sebuah berita mengabarkan kalau asosiasi para hunter telah memberikan sebuah pernyataan resmi bahwa penggunaan obat Stardust adalah sesuatu yang ilegal. Meskipun Stardust sangat populer di kalangan para hunter level bawah sebagai peningkatan kemampuan tanpa adanya efek samping, akan tetapi untuk saat ini ada begitu banyak para hunter yang telah kehilangan ingatan mereka setelah menggunakan obat itu. Dan sekarang asosiasi para hunter telah menyelidiki para hunter yang menggunakan obat itu sebagai penguat mereka. Kemudian mantan wakil pemimpin Ghoul Reaper yang bernama Lee Min-sung telah ditemukan tewas pada wilayah pegunungan dengan kematian yang sangat mengerikan. Lee Min-sung sangat dikenal sebagai seorang pahlawan bagi para hunter kelas bawah karena dia telah membantu mereka semua untuk mengembangkan kekuatan mereka. Akan tetapi tanpa diduga oleh siapapun, faktanya dia telah terlibat di dalam penyebaran Stardust kepada para hunter sehingga berita itu telah mengejutkan para masyarakat. Pada sisi yang lain, setelah menyebarnya berita itu, terlihat Lim Tae-gu hanya bisa menundukkan kepalanya di hadapan sang pemimpin asosiasi. Dengan rasa penyesalannya, ia pun mengatakan kalau itu adalah kesalahannya, sehingga terjadinya sebuah kekacauan yang seperti itu. Jika saja di saat itu aku tidak membiarkannya melarikan diri, maka situasi yang seperti ini sama sekali tidak akan pernah terjadi. Selain itu juga ada beberapa hal yang sama sekali tidak masuk akal. Ketika aku menemukan jasad Lee Min-sung, aku pun menyadari kalau dia tidak normal. Yang aku tahu kalau Lee Min-sung sama sekali tidak memiliki kemampuan apapun untuk merubah penampilannya menjadi seperti itu. Tepat di sampingnya, Jong-in berkata, "Apakah yang kau maksud kalau itu adalah sebuah kemampuan yang diberikan oleh Stardust? Tetapi bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena yang kita tahu kalau Stardust hanya akan memberikan efek samping kepada para hunter level bawah." Lim Tae-gu kembali berkata, "Aku sama sekali tidak tahu akan hal itu. Tetapi selain itu juga aku pun bertanya-tanya siapa sebenarnya seorang hunter yang menggunakan topeng hitam karena yang aku lihat kalau dia telah bertarung melawan Lee Min-sung." Kemudian sambil mengambil sebuah foto yang berada di balik bajunya, Jong-in berkata, "Karena kau telah menyinggung tentang masalah ini, maka aku akan mengatakan bahwa salah satu dari para penambang di dalam ekspedisi itu telah menghilang begitu saja. Dan nama orang itu adalah Sung Suho. Saat ini yang kami ketahui secara resmi dia adalah seorang hunter yang berada di rank D. Akan tetapi dengan mengingat situasi ini, maka bisa saja dia adalah pendaftar palsu." Pada sisi yang lain, terdengar Dojin langsung meminta kepada Jong-in untuk melihat siapa sebenarnya seseorang yang berada di dalam foto itu.
Di saat itu, Dojin begitu penasaran siapa sebenarnya orang itu karena ia merasakan kalau penambang itu adalah seseorang yang bertarung melawannya ketika ia menggunakan tubuh Lee Min-sung. Mendengar itu, Jong In pun mengatakan kalau dia boleh melihatnya karena dia adalah salah satu dari bagian kasus itu. Tepat di hadapannya, Wo Jingchul bergumam, "Yang aku pikirkan saat ini ialah kalau Suho kemungkinan besar adalah seseorang yang menggunakan topeng hitam itu. Akan tetapi saat ini dia telah menghilang lagi bagaikan ditelan bumi setelah munculnya kasus ini. Sung Jinwo, aku bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepada Suho. Meskipun aku tidak tahu apa rencananya dan apa yang ia lakukan, namun aku sangat berharap kalau Suho baik-baik saja." Pada sisi yang lain, setelah melihat wajah Suho di dalam foto itu, seketika itu juga Dojin langsung menyeringai karena ia telah berhasil menemukan identitas asli seseorang yang memiliki kemampuan yang sangat mirip seperti sang kegelapan. Cerita berpindah, terlihat Suho telah mengulang kematiannya hingga berkali-kali hanya untuk menemukan ruangan bos yang lainnya. Di saat itu, ia telah menggambar sebuah peta bagaimana bentuk asli labirin itu dengan menggunakan darahnya sendiri. Suho menggunakan kematiannya untuk menggambar peta itu, meskipun di saat kematiannya yang ia rasakan sangatlah menyakitkan. Pada awalnya, ia merasakan kalau usahanya hanyalah sia-sia karena ia tidak bisa untuk melawan dirinya sendiri yang kekuatannya sangatlah mengerikan. Akan tetapi, meskipun Suho telah mengalami kematian hingga ratusan kali, namun tetap saja hal itu tidak akan bisa untuk menghancurkan mentalnya dan juga menghentikan perjuangannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Suho bertekad kalau ia sebentar lagi akan bisa menemukan bos dungeon yang sebenarnya dan menyelesaikan quest itu dengan menggunakan kemampuannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.